Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, diberkati, disayang oleh Tuhan Yesus. Pada Jumat pagi hari ini, tanggal 16 Februari 2024, berarti kita sudah setengah bulan ya, di bulan Februari. Waktu begitu cepat. Puji Tuhan, pemilu sudah berlangsung dengan baik, sehingga kita terus berdoa untuk terus hasil pemilu dari KPU yang secara resmi, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan tetapkan Indonesia memiliki presiden yang betul datang dari Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa menyertai kita, supaya dengan keamanan damai sejahtera di Indonesia, pelayanan terus maju semangat. Saya ingin semangat terus maju melalui pekerjaan Tuhan, untuk mencari banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah, untuk kerajaan Bapa di surga. Dan kita semua dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari kita membaca kitab Keluaran. Setiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Pagi ini kita membaca berkaitan dengan pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Untuk itu saya mau menyanyikan melayani lebih sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Yesus datang untuk melayani kita semua. Mari kita semua cinta melayani pekerjaan Tuhan. Amin, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Oh, haleluya. Sebab kekayaan
dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus yang sangat kucintai, hanya Engkau Tuhanku, hanya Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku, mulutku, sebentar baca firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilapku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Bersama saya, ayo Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kucintai, semangat kita melayani pekerjaan Tuhan, semangat kita mencari Tuhan, semangat kita berdoa. Hidup ini memang butuh perjuangan, tidak mudah. Tapi jangan kalah ya. Jangan dikalahkan dengan kemauan diri kita. Maunya kita kan tidak mau berdoa dan membaca firman, itu keinginan daging, kita buang dalam nama Yesus. Karena kita mau masuk kerajaan surga, memang ikut Yesus pikul salib saudara. Tapi di balik salib itu semua ada kemuliaan yang Tuhan yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Keluaran 29:1 pasal pun kan cukup panjang ya, 46 ayat. Tapi kita lakukan dengan setia supaya kita tahu sejarah zaman dulu itu seperti apa pentabisan ya. Dan saat ini kita juga ada beberapa hal yang kita ikutin ya. Mari kita baca. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukannya kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ini prinsipnya buat kita. Setiap pelayanan itu harus jelas, legitimit, harus diangkat, didoakan, dan juga tidak boleh bercela. Jadi Tuhan tuh selalu jaga kekudusannya. Karena dia begitu kudus, maka dikatakan untuk menguruskan mereka. Jadi kita yang semua terjun pelayanan, jadi Bapak Ibu yang terjun dalam pelayanan harus benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan tercela, segera bertobat ya. Tidak baik kalau rasanya kalau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan main-main dengan dosa. Tidak menjadi berkat tapi menjadi batu sandungan. Karena dikatakan sih untuk menguruskan mereka. Dalam pelayanan itu apalagi memegang jabatan imam ya. Saya sebagai imam hamba Tuhan harus benar pegang janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran kekudusan dari Tuhan ya. Dan dia ada di sini, ambillah seekor lembu jantan muda ya, domba jantan muda tidak bercela, harus dipersembahkan. Mari kita baca berikutnya. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semua. Coba dari tepung yang baik untuk Tuhan, semuanya yang terbaik. Tidak boleh ada ragi, tidak boleh celah, tidak boleh ada yang tidak berkenan sama Tuhan. Semuanya harus kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, kau taruhlah semuanya itu dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan. Domba jantan berkaitan lambang dari pengorbanan Kristus. Zaman dulu harus pakai pengorbanan. Oleh karena itu Yesus turun untuk korban menghapus dosa. Karena berkaitan sama ini penebusan terhadap kesalahan atas dosa. Ya, kalau zaman dulu kita lakukan seperti itu, tapi jatuhnya tidak, karena Yesus sudah menutup dosa kita melalui pengorbanan di atas kayu salib ya. Luar biasa, Yesus sendiri yang turun tangannya. Terus berikutnya, lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan
dan haruslah kau membasuh mereka dengan air, harus membasuh kudus semua dengan air, saudara. Kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kemudian kau bela pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubu pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Nah, ini yang berlaku sampai saat ini. Setiap hamba Tuhan yang terjun di dalam pekerjaan Tuhan, saya kalau mendoakan para diaken, semua pejabat pelayanan harus didoakan di depan jemaat, dan saya urapi dan harus saya lakukan counseling dulu supaya dianya harus mempersiapkan diri kalau dilayakkan menjadi ambil bagian pelayan Tuhan, pelayan Tuhan. Karena kata firman Tuhan, kuduskan mereka supaya hidup kita kudus, tidak boleh sembarangan, saudara. Supaya mereka dituntut tanggung jawab, apalagi sebagai imam, diurapi sama Tuhan dengan minyak urapan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Kau suruh anak-anaknya mendekat dan kau kenakan kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkan ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Kau lilitkan destar kepada mereka, maka mereka yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian engkau harus mentabiskan Harun dan anaknya. Jadi tabiskan menjadi pejabat, melayan pekerjaan Tuhan harus benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Haruslah Harun dan anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Ini ada sembelih pengorbanan di depan kemah pertemuan, ya. Jadi itu semua kudus, harus betul-betul ada pengorbanan ikut Yesus. Memang ada harga yang dibayar, saudara. Lepaskan daging, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah, dan segala darah selebihnya harus kau curahkan bagian mereka. Bagian mesbah semua diawali dengan darah pengorbanan. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua pulwa pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tapi daging lembu jantan, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar persekemahan. Itulah korban bukan jadi semua yang kotor harus dibakar api, saudara, ya. Jadi kehidupan kita harus dibakar api, kehidupan betul api, hidup baru di dalam Kristus. Tidak boleh kedagingan, hal yang kotor tidak boleh berkenan sama, dibakar, dibuang itu, saudara. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu setelah Harun dan anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu, haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, suatu korban apa yang bagi Tuhan. Jadi maunya harum di hadapan Tuhan. Jadi ingin kita nih perfect, betul-betul di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup yang berkenan sama Tuhan. Karena Allah itu Maha Kudus. Wajar, saudara, saya takut sama Tuhan. Jadi hormati Tuhan itu. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Harus kau sembelih domba jantan itu. Kau ambil sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan cuping telinga kanan anak-anaknya, pada bujari tangan dan pada bujari kanan mereka. Darah selebihnya kau siramkan pada mezbah selingnya. Jadi aturan di ribuan tahun yang lalu seperti ini, saudara, ya. Tapi saat ini adalah kehidupan yang baru dalam Kristus, ya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikan kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anaknya dan pada pakaian anaknya, maka yang kurus dan pakaiannya dan juga anaknya dan pakaian anaknya. Jadi maunya Tuhan dikasih harus semuanya ini, tanda harus kudus. Melain pekerjaan Tuhan tidak boleh bercacat, tidak boleh sembarangan. Ini contoh, ambil positifnya. Melain pekerjaan Tuhan tidak boleh sembarangan. Ikuti SOP, ikutin aturan Tuhan. SOP, aturan Tuhan, itu firman Tuhan, ya. Dari domba jantan harus kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutup isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, pakanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambil juga satu kuping roti dan satu roti bundar yang berminyak dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di depan Tuhan. Roti yang tidak beragi berarti dalam kudus, karena Yesus adalah roti kehidupan. Sudah saya terangkan berapa kali, tidak boleh beragi, yaitu roti yang layak di depan Tuhan. Hidup kita yang diisi dengan firman Tuhan itu roti. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anaknya
anaknya, dan harus kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah itu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api di hadapan Tuhan. Harun dan Harus kudus. Demikian kehidupan kita. Semua yang ambil pelayanan pekerjaan Tuhan harus berkenan sama Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Jadi intinya melayani pekerjaan Tuhan tidak boleh sembarangan. Tidak boleh serampangan. Tidak boleh lalai sudah. Kan orang lalai dalam melayani pekerjaan Tuhan akan dihukum sama Tuhan. Baca Yeremia 48. Tidak boleh takut kita sama Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan harum dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan depan Tuhan. Itulah bagian untukmu. Demikian harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah pentabisan Harun dan anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya dan bagi Israel, sebab ini adalah suatu persembahan khusus. Ya, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi, dihabiskan. Jadi semua harus kudus, saudara. Berlaku selama-lamanya, artinya memang selama-lamanya kita harus kudus mau berjumpa dengan Tuhan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam pengganti di antara anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menjalankan kebaktian 4 kudus. Penyelenggara imam pekerjaan di kebaktian harus benar, para imam, para diakan pelayan Tuhan harus benar, tidak boleh sembarangan. Ini sudah ditulis kebaktian 4 kudus. Domba jantan persembahan pentabis itu harus kau ambil dari dagingnya, kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan serta roti yang ada dalam bakul penuh di bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tapi orang awam jangan memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari dalam daging persembahan pentabisan dan dari roti sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Jangan dimakan sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa dan mengadakan pendamaian, dan harus kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Harus engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Semua berkatan pekerjaan Tuhan harus kudus, disucikan. So, ini saya baca konteksnya itu, melayani pekerjaan Tuhan harus kudus, tidak boleh sembarangan. So, jadi melayani pekerjaan tidak boleh sembarangan. Dengan hormat kita takut kepada Tuhan. 7 hari lemah haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan harus mezbah bicara firman Tuhan harus kudus. Dikuduskanlah firman Tuhan. Seperti Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lalu pada waktu senja, dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik, dengan minyak tumbukan 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang haruslah kau olah pada waktu senja sama seperti korban senja dan korban curannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan harum, satu korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Harum, kita mempersembahkan semua harum layak kepada Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun depan pintu kemah pertemuan di depan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Coba dalam setiap pelayanan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, supaya Tuhan berfirman kepada kita semua. Coba ya. Terus berikutnya, di sana aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anaknya akan kuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku menjadi Allah mereka. 46 terakhir. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal penuh, pasal 29 Keluaran dari ayat 1 sampai 46. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Jadi intinya, ambil melayani pekerjaan Tuhan. Yang pertama, jabatan imam.
harus dikuduskan minyak urapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga di dalam melayani pekerjaan Tuhan, setiap para diaken, pejabat-pejabat baru akan dilantik semua, diurapi sama Tuhan supaya berkenan sama Tuhan. Yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan itu harus tidak boleh main-main, harus kudus di hadapan Tuhan. Maka setiap pelayan-pelayan hamba Tuhan, mari di sini kita bisa belajar melayani pekerjaan Tuhan tidak boleh sembarangan, harus tanggung jawab, karena tanggung jawab kepada Tuhan, karena Allah itu kudus. Ayo kita semua melayani pekerjaan Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, takutlah kepada Allah, hiduplah di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan, supaya pelayanan kita layak berkenan sama Tuhan, dan kita semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Pelayan Tuhan tidak boleh ada dendam, dengki, benci, harus kudus dalam hati harus bersih, supaya kita layak kepada Tuhan. Mengampuni lebih sungguh, harus ada pengampunan, tidak boleh dendam, dengki, benci, iri. Bersihkanlah hati, supaya hati kita bersih, tulus, layak kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Semuanya dasar mengasihi, melayani Tuhan, harus ada kasih Tuhan dalam hidupku. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus. Berjaga dan berdoa biar kita semakin layak kepada Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, sehingga dalam pelayanan, dalam apapun juga carilah perkenanan Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.